Halo netizen, sekarang kita ada Nissan Teana facelift tahun 2013. Mobil ini lagi ada di EV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam aja. Kuncinya di seperti ini, kayak kunci smart key-nya Nissan Nissan yang lain ya. Ada tombol lock, unlock, buka bagasi, dan panic button. Dia juga sudah ada keyless entry ya untuk membuka dan mengunci, tinggal klik tombol yang ada di handle ini aja. Dan langsung kita masuk. Nah, untuk di bagian dalam ini interiornya berwarna beige ya, beige terang, dan ada beberapa wood panel. Untuk pengaturan jok pengemudi dia elektrik, bisa naik turun dan bisa recline juga masih bagus joknya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Nissan Teana dan langsung aja kita nyalakan mobilnya. Kita injek rem dan tekan salah satu button yang ada di bagian sini untuk menyalakan. Dan dia juga sudah ada ini holder, kalau misalnya si baterai kuncinya habis, kita bisa masukin di sini dan kita pencet salah satu buttonnya yang ada di sebelah kanan ini. Oke, sudah nyala. Yuk langsung kita tutup pintunya, dan seperti biasa kita akan bahas dari setirnya dulu ya. Untuk setir dia sudah dilapis kulit dan kulitnya juga warna terang ya, jadi ya mudah-mudahan nggak begitu harus kita sering bersihin ya. Terus dia juga ada wood panel di bagian jam 8 dan jam 4. Untuk pengaturan setir dia tilt tapi belum teleskopik ya, agak aneh ya untuk mobil sekelas ini. Dan dia juga ada banyak tombol di sini untuk ganti source audio, ganti next, ganti channel, terus ada ganti naik turunin volume, cruise control buat on off nya, dan untuk ngeset speednya. Di belakang ada tuas wipernya belum auto tapi sudah ada intermittent timernya, dan ada tuas lampu yang sudah auto dan ada switch fog lampnya di situ. Untuk speedometer dia seperti ini, jadi lumayan mewah rasanya. Kelihatannya tuh kayak beda gitu dibandingin sama mobil-mobil yang di kelasnya, dan warnanya itu latar putih yang cukup oke. Dia mungkin karena di kamera aja dia agak flickering nih di MID, tapi ini aslinya kalau dilihat secara langsung itu jernih. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah speedo, dan di bawahnya ada MID. Ada ini juga fuel gauge, dan ada layar untuk odo, gear indicator, sama trip, serta ada gauge untuk temperatur mesin. Untuk MID nya diatur dari tombol yang ada di sebelah sini ya. Dia ada average fuel economy dan instant fuel economy. Terus ada average fuel economy, average speed, waktu berkendara, jarak berkendara, range, temperatur udara luar, dan settingan MID ya. Udah balik ke itu lagi, balik ke fuel consumption lagi. Lanjut ke pintu, ke kanan maksud gua. Jadi di sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dan ada list warna silvernya gini. Di bagian bawah itu juga ada tombol-tombol lagi untuk ini nih, untuk mematikan vehicle dynamic control atau stability controlnya, buka tutup tirai belakang, buka bagasi, dan buka kap bensin. Di sini ada tuas untuk membuka kap mesin ya di bagian sini. Terus untuk pedalnya juga khas mobil Jepang, masih model gantung. Untuk parking brake dia model yang diinjak ini ya, ada footersnya juga di sini. Untuk di door trim dia soft touch ya, di atas, bawah, di armrest, handle-nya warna silver, dan ada memory seat untuk di jok pengemudi juga. Untuk pengaturan spion juga bisa di sini, dan ada pelipatan spionnya. Dan kayak mobil Eropa, dia kalau dimasukin gigi mundur juga kacanya agak turun ke bawah. Ada window lock, central lock, all auto power window, tapi cuma di sisi pengemudi ya. Di sini ada door pocket, speaker. Untuk tweeternya ada di pojokan dashboard. Bagian atas ini ada sun visor yang bahannya kain yang cukup halus, ada cermin dan lampunya juga. Terus di spion tengah sudah model auto dimming yang ada kompasnya, ada tempat kacamata,
Terus ini untuk lampu-lampu ada di sini. Ini ada lampu yang ikut pintu gitu ya. Terus ada lampu baca kiri kanan dan ada ambient light nih kecil di sini warna orange, serta ada tombol untuk membuka sunroofnya, walaupun belum panoramic sunroof. Buka dan tutup sudah auto, dan ini juga bisa ditutup plafonnya. Di sini ada grab handle, ada side curtain airbag, dan seatbelt juga ada head adjusternya. Headrest juga bisa diatur ketinggiannya. Dan lanjut ke tengah, ini head unitnya masih in-dash ya, jadi layarnya itu masih menyatu dengan pengaturan AC juga. Di kanan kiri cluster atas ini ada ventilasi AC, tombol hazard, dan kalau head unit lagi mati kayak gini cuma ada jamnya doang. Kalau kita nyalain, nah baru dia muncul ya display untuk stasiun radionya apa, terus FM 1, FM 2 gitu-gitu, dan ada presetnya juga. Terus di bagian sini ada untuk AC-nya ya. Di sini untuk fan speed dia juga sudah dual zone, temperaturnya bisa sendiri-sendiri untuk penumpang dan pengemudi. Ada temperatur pengemudi di sini, temperatur penumpang depan, mode ini untuk arah AC, aktivasi dual zone, terus untuk sirkulasi udara, defroster depan, defogger belakang, auto climate, dan mode AC. Lanjut ke bawah, ini untuk pengaturan si head unitnya ya, volume, tuning knob, terus ada input CD-nya. Dia juga sudah ada CD changer di bagian dalamnya, ada 6 CD. Terus ada preset radio, AM FM, disc, aux, display untuk jam ya. Terus ada settingan-settingan radio untuk ganti track juga di sini, dan ada input aux. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan di sini, dan ini ada koin nyelip di sini. Ya, nyangkut. Terus ada aspek dan soket lighternya. Untuk transmisi dia menggunakan transmisi CVT ya, cuma CVT aja yang ada, dan dia juga ada mode sport ya. Kalau ada pencet tombol ini nanti akan ada muncul displaynya di gas cluster, dan ada mode low gearnya juga dia. Dan ini transmisinya walaupun dia CVT, tapi CVT-nya Nissan kan enak ya, jadi nggak kayak CVT-nya kayak Honda gitu, dia nggak lemot, dia lumayan nyentak di putaran bawahnya. Dan ada dua buah cup holder yang bisa ditutup gini juga. Terus ada separatornya juga. Untuk di tengah dia lumayan dalam ya, dia ada 2 level juga, tadi yang level atas, dan ini untuk yang level bawahnya ya, lumayan dalam, tapi dia storage dong, nggak ada apa-apanya. Di bagian glove box terbuka, belum soft opening, dan ini sih glove boxnya, ada lampunya juga ya di ujung itu. Oke, kita tutup. Ini juga kayunya bagus ya, kayunya ngedoff, nggak beda apa, nggak kayak di setir. Di center console juga dia kayunya warna doff, jadi nggak begitu kelihatan murahan, ini kelihatan mahal banget ya. Kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Untuk kabin belakang, karena gue udah pernah bahas yang di versi pre-facelift, yang nanti kalau mau lihat linknya ada di description di bawah, jadi kita nggak perlu bahas lagi ya. Wes, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya saja. Nah, sekarang kita buka ruang mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2500 cc V6. Jadi ini adalah seri V6-nya dari Nissan yang berkode VQ. Ini kode mesinnya VQ25DE, tenaganya 185 HP dan torsi 232 Nm. Transmisinya tadi CVT ke roda depan ya. Dan ini juga satu keluarga sama mesinnya 350Z, 370Z, dan lain-lainnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, kalau yang facelift ini dia kelihatan sedikit lebih modern ya. Jadi kalau yang pre-facelift itu kan dia grillnya kayak ngeblok gitu loh, jadi kayak garisnya lurus. Kalau ini agak nyamping, jadi mirip-mirip sama grill Teana yang generasi berikutnya, generasi yang setelah ini. Jadi lumayan modern. Dan kalau dibandingin sama Camry ya, Camry kan kalau misalnya sama di mata orang yang nggak begitu ngerti mobil juga, ini kelihatannya
lumayan mewah, tapi dibandingin ini juga ya mirip-mirip ya level kemewahannya. Walaupun ini beda generasi ya, ini harusnya sama Camry yang setelah ini yang XV50. Untuk lampunya dia sudah menggunakan proyektor HID dan dia juga sudah ada cornering lights-nya. Di sini ada lampu senja dan untuk lampu sennya juga halogen. Serta kalau di Nissan yang udah mulai ada V-motion grille-nya itu dia ada ini ya. Ada kayak Mika yang berwarna kebiru-biruan gitu. Jadi kayak mobil-mobil hybrid. Dan di bagian bawah ada fog lamp halogennya. Terus di bagian samping fog lamp itu kayak ada kisi-kisi ventilasi palsu dan ada chrome-nya gitu. Untuk velg dia modelnya multispoke dengan ban Michelin yang berukuran 21555 R17. Velgnya juga agak-agak gelap gitu ya, semi gunmetal. Remnya sudah cakram di bagian depannya. Terus di bagian sini ada strip chrome gitu di bagian bawah dan ada lampu sen di cover spion. Handle-nya tadi chrome. Dan ini kesukaan orang-orang ya, dia pilar B-nya itu dia warna gloss black. Jadi kelihatan nyaru sama kaca. Terus rem belakang juga disc brake. Nah, untuk lampu belakang dia juga ada sedikit perubahan. Jadi kalau yang pre-facelift itu lensa merahnya ini sampai nutupin ke lampu remnya. Jadi lampu remnya itu ada di balik lensanya. Sekarang di bagian lampu remnya ini dia bening, tetap LED sama seperti yang pre-facelift, tapi untuk sen dan fog lamp rear reverse light-nya itu dia masih bohlam. Di belakang ada emblem 250 XV V6 dan ada emblem ini ya, Xtronic CVT. Di sebelah kiri ada emblem Teana. Terus di bagian bawah itu ada sensor parkir 4 titik dan di bagian bumper itu ada kayak strip chrome-nya gitu. Untuk kaca belakang sudah ada defogger belakang serta ada high mount stop lamp. Dan untuk bagasi, yuk kita buka ya. Nah, untuk bagasinya lumayan lega ya, mirip-mirip kayak seri 5 gitu. Dan ada ini juga underfloor storage untuk ban serep ya, lebih tepatnya tuh. Dia pel kaleng sih ya, temporary. Dan ada lampu bagasi juga di atas. Cuma di sini belum ketutup cover yang ada karpetnya gitu. Cuma untuk di bagian sini ada. Sama di sini ada emergency release untuk kalau misalnya kita lagi nyulik orangnya bisa kabur dari bagasi menggunakan tuas tersebut. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Nissan Teana Facelift 2013 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di EFE Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.